أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك يا الله في الفقر والغنى، أحبك يا الله في اليسر والعسر، أحبك في دقات قلبي وأنسه، فحبك زاد الروح في سائر العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الكريم آمين. رضي الله عنه ورضي الله عنه. ما يحرم على الجنوب 6 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد وقراءة القرآن بقصد القراءة. نجاسة لغة المستقدر وشرعا مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. وأقسام النجاسة 3 أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة، إلى قوله والمتوسطة باقي النجاسات كالخمر. Bab membahas apa saja yang diharamkan atas orang yang telah junub. Diharamkan atas orang yang junub itu 6 macam. 4 macamnya yang pertama sama kayak orang nak batal wudu. Orang nak batal wudu apa? Pada boleh sembahyang, tawaf. Karena ajar kita sesuai sabda Rasulullah, tawaf itu adalah sembahyang, cuman bedanya boleh bertakbir. Ketiga, menyentuh mushaf dengan segala penjelasan semalam, apa jangan boleh, kada boleh menyentuh bagian mushaf, dan mengangkat lembaran-lembarannya, apalagi Qur'annya. Keempat atau kelima dan keenam itu tambahan yang dilarang atas orang yang junub, yaitu apa? Bagi yang meninggal di dalam masjid itu junub, termasuk haid dan lain-lain. Orang bertinggal berduduk di masjid, orang junub haram bertinggal berduduk. Kenapa? Padahal kada merigati orang junub, lain orang haid, nyata sudah. Orang junub kada merigati, lalu kenapa? Demi menghormati keagungan, kesucian masjid, itu aja alasannya. Jadi kada boleh orang junub berduduk di masjid. Kalau numpang lewat aja boleh. Orang junub ialah numpang lewat aja boleh. Tapi binian haid numpang lewat pun kada boleh, jikalau inya takutan mengotori. Tapi wah ini kira-kira sudah ada kayak bahari. Ini softiknya canggih-canggih sudah. Ada mungkin menetes mengotori masjid, menumpat berduduk, menumpat lewat. Mun berduduk takutankah mengotori, kada takutankah? Kada boleh semuanya menduduk di masjid kalau inya haid. Kalau umpat lewat kada boleh, jadi mun takutan mengotori. Mun yakin aja pada mengotori boleh umpat lewat, sama kayak orang junub tadi, umpat lewat saja. Keenam, diharamkan atas orang junub membaca Quran kalau niatnya tujuannya membaca Quran, semata-mata membaca Quran, qiraatul Quran. Kalau niatnya hanya tabarruk, mengambil berkat kayak orang maruqyah, atau niatnya baca zikir itu kebetulan Quran, kayak zikir lillahi ma fis samawati ma fil ard, atau surah qul huwallahu ahad, zikir subuh maghrib
zikir penjagaan dan lain-lain, maka itu boleh membaca kalau niatnya dasar wirid dan zikir tadi. Boleh bagi orang. Nah, adapun di pelatar ada apa? Di pelatar masjid tadi orang junub berduduk ada apa? Karena kada dihitung masjid. Mayoritas ulama madhaban kada dihitung masjid pelatarnya, halamannya atau halamannya tahlan. Nah, kemudian bab tentang najasah. Najasah dipaksa terpanjang sedikit pembahasannya. Najis atau sifatnya najasah. Apa itu najasah? Najis itu kan benda yang menjadi najis. Mutanajis artinya dahulu suci lalu menjadi najis karena disentuh atau dirikiti, berikit benda najis lalu menjadi mutanajis. Kalau najasah itu kan hanya maksudnya sifatnya. Nah, najis itu aslinya di dalam bahasa Arab, najis itu ya adalah sesuatu yang dianggap ligat secara fitrah manusia. Apa aja yang ligat, hakikatnya di dalam bahasa Arab itu najis. Tapi kalau di fikih, istilah najis itu bukan artinya semua benda yang ligat, tapi benda-benda ligat tertentu. Beberapa benda yang dianggap ligat tertentu. Yang tertentu ini menghalangi sahnya sembahyang pada sah, menghalangi sembahyang itu diterima Allah oleh tadi apa? Beberapa benda yang dianggap ligat. Jadi ingus, ya apa? Palu atau apa? Kotoran talinya, kotoran hidung atau kotoran biak atau pusat, ya kan? Itu ligat tapi kan dianggap najis. Nah, apa aja pembagiannya najis, najasah di dalam fikih? Tentu banyak di antara kita sudah tahu. Bisa saja mendengar najasah itu, yang ada najis itu terbagi 3. Ya, ya Pak, najis ringan, najis tengah, atau najis berat atau dianggap paling berat. Jadi 3 tingkatan ya lah. Nah, najis ini sebetulnya ada 2 sebab secara umum. Nah, najis itu kenapa jadi dianggap najis karena menghalangi sembahyang? Sebab pertama karena memang agama menangati tanpa ada alasan. Alasan kedua, ada najis yang dianggap menghalangi sembahyang karena mengandung hal-hal yang membawa penyakit. Jadi umumnya dalam nang kita tahu atau nang kecap yang mendengar atau nang yang hadapi apa aja najis itu, ialah air kecil, air besar, kami, tahi, darah, ya Allah, muntah, bangkai semua binatang, sekalipun boleh dimakan dagingnya kayak ayam, sapi, kalau sempat disembelih jadi bangkai, maka semua bangkai itu dianggap najis kecuali bangkainya manusia, mayatnya manusia, dan ikan-ikanan atau bilalangkah yang ringkah. Dan semua anggota
tubuh nang terpisah dari makhluk hidup. Ini makhluk hidup, misalkan apa ajar kita tadi, kambing. Ini kambing masih hidup, kambing masih hidup, batisnya patah, kepacul, terpisah. Kambing waktu masih hidup suci kada? Suci aja. Tapi terpisah tangan inya atau batis inya dari awak inya, maka otomatis dihukumkan seperti inya, seperti kambing tadi. Andai kata kambing itu jadi bangkai, kambing andai kata jadi bangkai, kambing andai kata mati jadi bangkai kan? Jadi bangkai berarti anggota tubuhnya yang terpisah dari awak inya, walaupun inya masih hidup, anggota tubuhnya dihukumkan najis karena inya mati jadi bangkai, najis juga. Beda dengan manusia ini piannya. Mudahan selamat aja tak apa-apa musibah. Jari jipian misalnya pagat nih. Lalu misalnya kawan dia ketemu di jalan, ini jari jip kawanku lah, dibawakannya di kantong. Pas azan isya sembahyang isya ini, bayang isya itu, tapi kada ada darahnya lah, jari jipian aja. Pian mencari mana jari jipian ini patah kira-kira. Nah, jari jipian nang terpisah itu najiskah atau kada? Kenapa kada? Karena andai kata pian mati jadi bangkai, bangkai pian tetap suci, kada najis. Itu juga tadi dilarang jangkrik tadi terpisah batis inya, tetap suci. Ada iwak tadi apa cula apa barang sengupnya lah atau sayapnya apakah. Nah, jadi bangkai lah. Bangkai jadi bangkai tapi kadang artinya masih boleh dimakan lah. Ya, kecuali misalnya memburuk apa itu lain kisah. Masalah apa darahnya apa atau ini lain darahnya potongan. Karena itu tadi hukmul munfasil minal haid kamaitatihi dan seterusnya. Jadi benda tubuh yang terpisah dari jasad hukumnya sama dengan hukum jasadnya andai kata jadi bangkai, najiskah atau. Nah, jadi selain yang disebut tadi ialah manusia, ikan atau bilang tadi, hati-hati bangkainya lalatkan, bangkainya apakah. Nah, lalu ulama membagi masalah pembagian najasah dari segi kebersihannya. Jadi yang kita jelaskan tadi itu adalah mengurayakan beberapa bukti contoh-contoh najis secara umum tadi. Tadilah bangkai itu ini darah apa sedikit kan banyak, amih tahi darah tadilah entah apa lagi bangkai selain bangkai manusia dan. Tapi masalah membersihi najis itu yang ulama bagi bahwa najis itu terbagi tiga. Kenapa jadi ulama membagi tiga bagian? Itu maksudnya cara membersihinya lain, lalu dibagi tiga. Najasah yang paling ringan apa? Apa najasah yang ringan ya Pak? Kami anak bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun dan inya belum makan makanan yang lain selain susu umat. Kenapa ulun menambahi susu umat? Ada aja kenapa penjelasannya. Yang penting kita tahu dulu. Ada najis tetap najis tapi dianggap najis ringan. Kenapa ringan? Karena cara membasuhnya ringan. Kenapa diringankan? Karena mempersulit kuitan. Jadi bayi laki-laki
belum 2 tahun masih menyusu lawan kuitan atau susu dari susu ibu yang lain, ibu susu, itu kamihnya dianggap najis yang ringan, lalu cara membersihinya cukup dengan mempercikkan air dengan cara menyeluruh, mempercikkan air tapi dengan cara menyeluruh. Nah, ikatan itu dulu. Hikmah atau alasan agama kenapa? Ya pertama memang Nabi mencontohkan, tapi dicari tahu kenapa, kira-kira jar ulama, kira-kira kenapa? Karena orang dahulu ngalih, orang dahulu itu pada kawal kuitan itu melepas lawan anak, pasti kemana-mana itu membawa anak. Dahulu pulang kada ada kayak wah ini popok nang macam-macam mereknya, nang dijamin sehari semalam kering kan, itu ini membersihinya ngalih orang dahulu. Maka kan kau pisah lawan kuitan. Tambah pulang orang dahulu bajunya kada kayak wah ini, banyak murah-murahan membasuh bajunya. Ngalih orang dahulu baju kada kayak wah kita wah ini. Ya, sehingga agama malingan apa? Lalu kami bayi nang ini kriteриanya cukup dengan percikan airnya. Artinya apa? Kenapa jadi ulun mengisahkan atau menjelaskan masalah alasannya kenapa? Artinya ulama mendahkan alasannya kenapa jadi itu ada pengecualian kami. Pertama ya tadi supaya kita tahu bahwa artinya namun kita di zaman wahai ini sudah banyu banyak, baju banyak, yalah popok nyaman, yalah. Maka alangkah baiknya supaya kada ragu-ragu was-was lagi, basuh aja kayak basuh anak orang normal. Yalah. Tapi bagus juga sekali-kali seumur hidup sekali barang amalkan percikan banyu. Yakin hati ya kan, supaya ada juga tak amalkan nih ajaran agama walaupun pada wajib. Yalah, cuman batas boleh sudah kayak itu percikan. Dan pulang kayak apa lamun anak ulun nih guru aja. Anak ulun lakian kada sampai 2 tahun. Kada ada makan yang lain kecuali susu. Tapi inya susu umanya iya, susu formula iya juga. Nah ini ulun rasa perlu berhati-hati, artinya langkah baiknya basuh bujur kayak orang dewasa kaminya. Kenapa? Karena susu formula ini banyak vitamin zat gizi yang itu dijadikan sebagai taghadzi, gizi bagi anak, semacam jadi makanan. Ada lagi susu murni tapi ada campuran, hanya ada jarwa ini susu ini isinya ada minyak ikan dah apa itu ini. Nah, andai jaka misalnya kayak ini, tapi anak ulun mulai suai makan selain susu kurma pas waktu bertahnik berakikah, nah kepada bapak basuntik kah, obat kah, atau kurma aja kah, itu lain makanan pokok, itu hanya untuk berobat atau untuk bertahnik sementara aja kepada bapak, kepada mempengaruhi lawan kami. Nah, jadi intinya itu pula kaminya anak laki-laki. Itu mazhab kita Syafi'i gitu. Ada mazhab lain mengatakan bagian kambingan sama aja. Bahkan ada penelitian orang dokter, ahli kedokteran pendapat kami bagian kambingan sama aja, sama-sama tipis, sama-sama ringan, sama-sama ada berbau, sama-sama halus saja dah. Tapi tetap kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil ahli fikih.
supaya berjaga-jaga, yaitu hanya kaminya laki-laki yang ada keringanan. Kaminya binian tetap teringat, apalagi ilatnya, intinya dalilnya kita ketika ilmu kedokteran lawan ilmu agama itu kelihatannya seakan bertentangan, tetap yang diikuti dalil agama. Walaupun itu hanya masalah yang ada masalah wajib padanya juga. Nah, ya Pak, itu najasah mukhaffafah, ya, najasah yang ringan tadi. Adapun najasah mughallazah ulang, ya Pak, najasah yang berat, najasah yang tengah-tengah ini dosa itu yang lainnya lagi sudah. Apa itu najasah yang mutawassithah, najasah yang tengah-tengah atau yang sedang? Itu semuanya najis yang lain yang sudah kita sambat tadi, darah itu ini binatang bangkai. Najasah yang ringan fahiya najasatul kalbi, apa? Anjing, najisnya anjing lawan babi. Artinya ya Pak, hadisnya yang nyata itu apa? Liurnya anjing. Disuruh Rasulullah kalau liurnya anjing atau anjing ada menjilat wadah, apakah wajib dibasuh wadah itu pakai banyu campur pertama atau pertengahan atau terakhir tanah? Yang afdal pertama pakai tanah dulu, hanya pakai banyu. Dan kita sudah sampaikan juga bahwa ada penelitian di barat tuh mencek bahwa dasar bujur muntung anjing ini ngeri, kuman-kuman binatang bakteri nak kalau dilihatnya seperti itu ngeri. Apa aja orang tuh kuman bakteri dan lain-lain itu yang kadang mungkin hilang kayak apa aja pakai sabun apa aja, kecuali harus pakai tanah. Paluhnya aslinya itu sebetulnya anjing ini apa aja yang berikit di awal. Kan biasanya yang berikit ya liur, paluh, kira-kira apa lagi? Liur, paluh, apa lagi? Pokoknya yang basah-basah dari. Jadi lamun orang ada sengaja nih, kita makan babi, ya, apalagi sengaja. Ada sengaja kita makan babi, bawa kumur-kumur ke bajunya campur lawan tanah. Ya, tergula mata gitu. Jadi anjing atau babi atau apa aja binatang yang hasil dari campur salah satu babi atau daging atau anjing. Kemudian tadi najasah yang normal, najasah yang tengah-tengah tadi mutawassithah. Nah itu tuh berarti sudah najis yang kita sambat tadi. Selain najis bayi laki-laki, tahinya tetaplah yang tahan. Oh, tahinya ya satu sudah, tahinya tetap kayak ini kamihnya bayi laki-laki tadi. Dan najis yang berat atau najis yang sulit dibersihi yaitu anjing dan babi tadi. Selain daripada itu semua disebut najasah yang tengah-tengah. Kenapa disebut yang sedang-sedang aja? Karena cara membasuhnya gitu, normal-normal aja. Lalu najasah itu terbagi dua. Ulang najasah nang mutawassithah nih, najasah yang tengah-tengah. Najasah yang tengah-tengah ini ada najasah yang awal dilihat dengan kasat mata atau dicium dengan hidung atau dirasa dengan mulut, itu namanya ainiyah. Ada lagi najasah yang pada awal dilihat dengan mata dan hidung, dirasa dengan ilat, yaitu namanya hukmiyah. Yaitu apa? Seperti misalnya pian keluar madhi
lain manialah tapi madialah. Najis kala najis tapi pian kada tahu. Kada melihat kada ada lagi bendanya, bekasnya, baunya kada ada, dicium-cium baunya kada ada juga. Maka itu cukup dialiri banyu selesai. Tapi kalau najasah atau dilihat dengan mata, hidung, ilat tadi, maka itu wajib menghilangkan bendanya dulu sampai hilang rasa hilang baunya, warnanya dan baunya. Mun sudah dibersihi tapi warnanya masih ada sedikit, dimaafkan aja, sudah berusaha. Atau baunya ada sedikit ya, dimaafkan. Tapi kalau rasa masih ada, itu kada dimaafkan. Rasa di mulut berarti masih kuat lagi, najisnya masih berikit, masih ada rasa di ilat, berarti masih kuat itu. Cuman alhamdulillah tadi, wah ini kita di zaman serba maju ini, sabunnya canggih-canggih, jangankan najisnya, kulit pian gitu kita kupas. Banyak kalau barang lain apakah itu yang biasa membasuh kloset, ada aja tah ya lah. Berat juga agama kita, berat lagi agama Bani Israel dahulu. Agama Bani Israel dahulu, baju najis langsung aja wajib dirabit, dipotong atau dibuang bajunya. Ada istilah dibersihi. Nah, tinggal masalah kan kita secara umum najis yang kita yakin nih di baju ini ada najis, tapi sudah hilang tanda-tandanya tadi, baunya, rasanya hilang, tapi kita yakin, maka cukup tadi kita dialiri banyu, disirami banyu, selesai sudah. Tapi lamun ada salah satu tanda rasa, bau, warna tadi, kalau dilihat dengan mata, hidung, ilat, kan jadi kita sudah dibasuh pokoknya sampai hilang tanda-tanda tadi, kecuali dimaafkan tadi. Nah, lalu masalah betapas. Nah, ini betapas kan penting nih tahu. Sebenarnya ini betapas ini sebetulnya ini kada perlu dimasalahkan tadi. Kan banyak orang ragu-ragu mengangkat baju di laundry. Takutan jadi kalau punya cara membasuh, hubungan baju ini kada suci. Ya memang cara mandian biasanya baju bertumpuk bahari. Nah ini pulanglah. Kenapa bahari? Kada ada istilah ghasalah atau betapas. Bahari itu zaman Rasulullah, sahabat, ini misalnya gini lah kayak kita. Lalu tiba-tiba ada darah apa karena di baju, sudah ya, darahnya ditapas, darahnya dibasuh, hilang tadi seperti yang cara tadi, sudah ya, baju pakai lagi. Mungkin kita kan nggak ada darah menetes sedikit langsung tiba ke apa itu, apa ember jalan apa itu, baju rigat lah. Kalau saya lah, jangankan darah najis, pina ada sedikit apakah debu pina himanan ke dikit, tapas. Orang dahulu kan bawa ke tempat banyak bersih, lanjutnya supaya lagi. Jadi mau baju kuning kah, ini bertahimanan kah, itu masalah orang dahulu. Jadi kan ada istilah misi wadah apa tadi, gasan baju rigat apalagi mesin tapas mungkin kan ada. Kan ada istilah mau bawa tumpukan ke sungai misalnya membasuh rupiah itu juga. Nah, jadi munculnya kita kan sudah berjalannya berapa abad. Kalau ini sudah kurang masalah kebersihan, agak lebih sedikit. Ada yang berlebihan, ada yang sedang. Intinya ini baju ditumpuk lalu dibasuh dengan satu cara, entah dengan manual pakai tangan atau pakai mesin.
Intinya cara yang paling utama aja, cara yang paling selamat, yang paling aman aja tah ya, bajunya berdahulu dianggap di ember, lalu bajunya berdahulu, lalu habis itu hanya banyunya itu yang mengaliri, menghibaki, mengkawah hibak sampai apa tadi, embernya sudah ya. Ini andai kata najisnya najis apa tadi kita, najis yang kada kawan dilihat dengan mata, lalu tarik sudah ya, bajunya tarik sebuting itu sudah sebetulnya dianggap suci. Mesin tapas apalagi, mesin tapas bajunya hibak di dalam mesin tapas, bajunya mengalir di atas, habis itu digoyangnya apa-apa pakai baju biasa atau pakai sabun. Habis pakai sabun itu udah dianggap suci lagi ya lah. Habis sabun kan membilas pakai baju yang hanyar bersih tanpa sabun, lalu bajunya keluar dari bawah, itu sudah sebetulnya sudah dihukumkan suci bajunya. Cuman setelah ulun pikirkan, ulun lihati, ulun dahulu lagi bujangan lagi puluhan tahun, ulun 2021 ulun berpikir anak maulah usaha laundry syariah karena saking was-wasnya nih. Lalu habis itu ulun pikir-pikir, kada perlu lagi sudah kita mengkhawatirkan Tuhan laundry ini. Kenapa? Kada perlu kita, kenapa? Karena wahai adatnya hampir semuanya kurang betapas. Inya kada mau memasukkan baju di masjid tapas tu baju nang najis. Pasti mun ada baju kan anak bakas kami kali cek apa tampias ya apa baju. Orang baheran aku bocor atau apa iyalah baju rigat atau pian saya kami di selawar. Ya lah, maulah pian campur selawar pian kami atau tepekirit kah. Di selawar pian angkat di masjid tapas. Adalah pasti pian pisah. biar pian kada pakai salon bini anak biar rahasia kan non bini ditawakan bini di kendalnya sudah awak biar kamu cicip pian sembunyikan tetap keciuman baunya. Nah itu biasanya dipisah kalau tah nang jarang atau hampir ada lagi kurang bahwa ini bajunya salawarnya najis dicampurnya di masjid tapas kada ada pasti sebelumnya tuh sikatnya dahulu sudah disikatnya hanyar dianggapnya di mesin tapas, berarti baju-baju yang di mesin tapas itu ada lagi yang najis, cuman rigat atau warna-warni baru ya kan. Jadi misalnya biar kada hilang atau apa, ada jadi masalah lagi sudah punya suci. Jadi sebetulnya namanya mesin tapas adatnya itu mun ada orang pina lain daripada orang banyak, najis kah, rigat kah, darah haid kah, darah nifas kah, darah beranak kah, tahi kambing, tahi sapi, tahi rumahan, tahi peternakan, berarti dicampur mesin tapas itu orangnya manusia langka. Jelas? Nah, maksud ulun apa tadi? Maksud ulun ini mengisahkan jadi ya supaya kita jangan tapi banyak was-was dua. Mau tahu masalahnya biar kayak ini aja pada perlu pian baca kitab biar buru-buru aja mau baca kitab pian cukup tahu kesimpulannya ringkasnya karena ya nyaman lah. Inya mau tahu lebih ragu, ini orang ragu-ragu ini Bismillahirrahmanirrahim. Allah ini harunya ada tahu, pastinya tahu oke ini mah berarti bolehlah puluhan tahun aku hidup tahu sudah hampir ragu-ragu. Bahkan banyu tahlah pian betapas, banyu bakas pian betapas, baju nang bakas banyu nang bakas pian gunakan betapas baju tak kumpul misalnya di ember banyu bakas manapas baju yang lain nih, bajunya najis pulang ditapas banyu ada sisa maul wasakah itu banyu tapasan. Kalau banyunya bening aja ya kah, dan timbangannya itu ada bertambah sesudah diserap
Misalnya bajunya ini 1 liter, anggaplah pian menapas satu baju 1 liter banyak. Lalu sesudah pian tapaskan pasti anggaplah 1 liter itu kira-kira berapa berkurang karena diserap baju, anggaplah 50%, jadinya 500 ml. Nah 500 ml itu sesudah terpisah, kan 1 liter diserap baju 6 ringgit tadi, jadi berapa? 500 ml. 500 ml itu bersih, bening, ya kah? Ada lagi tambahannya, ada bertambah di atas 500 ml. Maka baju itu dianggap suci. Tapi kalau 500 ml ternyata jadi 700 ml misalnya. Lalu tahu aja yang pada harapan hitungi, menimbang. Tahu aja, tapi kan belum jelaskan pada belum jelaskan. 500 mestinya 500 ml sesudah diserap banyak, kenapa? Jadi 800, nah berarti ada 300 ml bertambah. 300 ml itu kemungkinan najis, nambah tinggal, nambah campur di dalam baju sehingga baju itu ada kalau dihukumkan suci, dihukumkan najis. Tapi kalau dikira-kira terserap 50%, saya bisa liter jadi 500 ml. Nah, 500 ml berarti tidak ada bertambah. Berkurang tuh pasti aja berkurang akan diserap baju. Tapi 500 pas gitu dan masih bening bajunya, kalau ada berubah rasa, warna, bau, maka masih kawat, masih itu dihukumkan bajunya suci. Mungkin karena kalau dipakai bau dulu lagi mandi junub nang wajib, tapi suci aja tak ada perlupian, ibaratnya pian buang kemana atau pian bagi bahasa takutan kalau binatang di awak itu lamun bajunya najis. Tapi tadi sekali lagi baju tapasan biasanya mesin tapas itu pada ada baju rigat najis, rigat ini najis kada, maka bajunya jadi kada. Kalau pas tertumpah dari mesin tapas apa jajak apa mesin tapas di bawah sembahyang itu orang tadi kelipatan alim. Bahkan ulama artinya sampai kuhul tah yang dikatakan dari khamar ketika sudah menjadi darurat, menjadi umum keperluan mendesak karena minyak harum itu supaya kau tercampur, supaya beringan nilainya, harganya apa. Hampir ulama banyak menganggap suci aja sudah kuhul gitu, apa absolutnya lain metanolnya dari absolutnya kesan dicampur lawan bibit parfumnya ya kah? Nah itu padahal orang tahunya alkohol itu dari khamar itu najis, tapi ulama sudah membolehkan hal itu. Masuk obat alkohol apa? Ayo apa? Mun pindah kisah anu mana obat banyak ada alkoholnya itu sudah yu'fa anha idza ammatil balwa wa darurah, jadi kitab-kitab lain dimaafkan kalau sudah menjadi keperluan pokok dan darurat. Selebihnya itu ini kita banyak minta ampun Allah Ta'ala. Nah itu aja jawabannya itu. Wallahu ta'ala a'lam. Al-hikmatus sadisah asyarah ba'dal mi'ah. Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang 116 dan 117-nya sama Pak. Masalah sembahyang. As-salatu tuhratun lil qulub min adnasid dzunub wa istiftahun li babil ghuyub. As-salatu mahallul munajah wa ma'dil musafah, tattasi'u fiha mayadin asrar wa tashruqu fiha shawaribul anwar. Alima wujud ad-dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlihi fakaththara amdadaha. Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari 116 tadi berbunyi, as-salat itu, sembahyang itu adalah proses pensucian bagi hati hamba dari bermacam kotoran dosa. Ini masalah pembersihan kotoran hati pula dan dosa, dan pembukaan bagi pintu-pintu
hal yang masih bersifat gaib, artinya yang belum dinampakkan Allah Ta'ala, yang berkaitan dengan masa akan datang. As-salatu mahallul munajat, salat itu wadahnya hamba bermunajat dengan Allah, dan ma'dinul musafah, dan proses pemutihan, pemurnian dari segala tuntutan dan dosa. Ya, bahasa kita pemutihan. Tattasi'u fiha ma'adil asar, tempatnya medan atau lapangan atau wadahnya Allah Ta'ala menurunkan rahasia Rabbani dan cahaya ilahi. Allah Ta'ala mengetahui adanya sifat kelemahan di dalam dirimu, maka Allah Ta'ala kurangi hitungan sembahyang yang mestinya 50, sekali sembahyang dalam sehari dikurangi Tuhan, diskon jadi 5 aja. Allah Ta'ala mengetahui ihtiyajaka, begitu berhajatnya engkau, begitu memerlukan engkau akan rahmat Tuhan, keampunan Tuhan, karunia Tuhan, maka Allah Ta'ala, walaupun Allah Ta'ala kurangi angkanya dari 50 jadi 5 kali sembahyang aja, tapi Allah pertahankan pahalanya, balasannya, tetap pahalanya dihitung 50 walaupun sembahyangnya 5 kali aja. Apa maksud penjelasan panjang detailnya nih? Pertama tadi apa tadi? Sembahyang itu adalah proses pembersihan diri dari bermacam-macam dosa. Jadi kayak ini, Allah Ta'ala itu meletakkan kita di dunia, maka otomatis kita disuruh berkecimpung di dunia, memakmurkan bumi. Dan yang namanya memakmurkan bumi, menjalankan kehidupan di bumi, apalagi bercampur dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini, pasti, nah ini masalah percikan, pasti yang namanya kita berbaur lawan makhluk Tuhan, melihat lawan jenis, lawan golongan, lawan kalangan, lawan macam-macam, mustahil kita itu terlepas dari percikan-percikan dosa. Pasti sudah. Sing aja pada sing aja, masalah dimaafkan, terima-maafkan, masalah ganal halus, pasti. Ya kan, pasti lah. Kita masuk WC, kamar mandi, bau duka mandi, pasti kena percikannya. Jadi dunia ini diibaratkan WC, diibaratkan kamar mandi. Nah, tapi jadi kita wajib meyakini secara ilmu ma'rifat hakikat itu bahwa kita ini 100% sudah ternodai dengan dosa. Selama kita di dunia pasti ternodai. Supaya ini menjadi keyakinan bagi kita bahwa kita itu jangan merasa pernah suci. Apalagi salawasat suci, pernah suci aja ada. Artinya pasti kita sudah tiap hari dipenuhi dengan dosa selama kita di dunia. Lalu Pak, kawakah Tuhan ditiwas atau apakah Tuhan itu pada memikirkan badukku? Ya, ternyata Tuhan mandang di dunia tegawi dosa, ditiwaslah. Oh, ada Allah Ta'ala mengutus Rasul pemberi syafaat yang berulang kali di dalam sehari. Ini memberi syafaat, membersihkan dosa, namanya sembahyang. Syafi'un mutakarrir. Jadi kita tahu, sepintas kita melihat sembahyang itu salah satu daripada beban yang berat. Kenapa beban yang berat? Karena kitaban mauquta, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban. Sembahyang itu tiap hari 5 waktu ngalih, telatah sebetulnya termasuk beban. Tapi kalau dilihat, diperhatikan,
salat itu adalah syafi'un mutakarrir, pemberi syafaat yang berulang kali diutus Allah Ta'ala kepada kita supaya menghapus dosa yang tagawi antara tiap dua sembahyang. Itu salah satu hikmahnya kenapa sembahyang kepada kawan di jamak berataan 5 sembahyang sekali sembahyang. Masih mending jadi berapa sembahyang ya. Saya hikmah pula dalil. Karena kita selama sepanjang hari itu pasti tegawin aja nih. Itu rahmat Tuhan tah dibagi-bagi. Ya beberapa waktu sembahyang. Waktu nampina orang haur bagawian, waktunya orang mencari bercangkal biasanya umumnya manusia ada di wajiban sembahyang. Mulai subuh sampai zuhur. Jam 9, jam 8 itu maka sembahyang duha bagus banget. Mun kada wajib. Jadi itu satu pertama. Salat itu adalah proses pensucian diri dari maksiat-maksiat kecil atau maksiat besar. Dan pensucian dari penyakit-penyakit hati kalau dilakukan dengan cara yang lurus yang kita sama lakukan. Selama dosa-dosa itu hanya hubungan kita lawan Allah Ta'ala. Namun dosa yang kita gawe antara dua sembahyang ini ada tapaut manusia. Nah, umumnya kada beres tanggung jawabnya lawan Tuhan kecuali lawan manusianya. Kita tapaut kita beresakan dahulu. Nah, tapi masih ada lagi celah pengampunan Tuhan kecuali jar. Ini kada ada kaidahnya. Hukukul ibad mabni 'alal musyahah, urusan dosa lawan manusia biasanya dimaafkan jar di dalam fikih. Tapi urusan dosa hak lawan manusia itu mesti diselesaikan dan umumnya kada dimaafkan kecuali orangnya langsung merelakan. Tapi ada pengecualian walaupun itu rahasia Tuhan. Sekalipun pian nilah ada tepaut temakan hak saudara pian si A misalnya, pian temakan hak si A. Kan jadi kita dari sembahyang kada kawam menuangkan, kada kawam membersihi, kada ada istilah apa tadi pemutihan. Ada kadang pengecualian pian misalnya kadang kawal lagi melunasi atau pian hendak minta maaf tapi sekalinya orangnya mati kada sempat. Nah, lalu pian misalnya di dalam agama disuruh bersedekah duitnya ke atau duitnya ke ahli warisnya kada ada kirimakan pahala apa-apa. Intinya Tuhan bisa aja kita menggantikan haknya si A walaupun pian kada mampu. Berkat pian tetap melaksanakan sembahyang dengan cara yang disuruh tadi, yang lurus, mendirikan sembahyang bukan sekadar sembahyang yang sudah kita bahas minggu tadi. Itu bisa aja, tapi itu jangan dijadikan patokan. Itu rahasia dari rahmat Tuhan. Tuhan yang tahu. Jadi kadang Tuhan bisa aja tanpa kita tahu melipat gandakan, memulihkan haknya si A berlipat ganda tanpa dia tahu. Berkat Tuhan melihat yang itu di hati tulus hendak membayari atau memulihkan haknya tapi kada kawan, bisa aja Tuhan lalu di hari kiamat dianggap beres. Di hari kiamat atau di dunia si A tadi tanpa dia tahu dia memaafkan di hati, ikhlasakan sedikit sudah. Aku ini sugi juga. Aku sudah sugih, apalagi menagih atau menuntut orangnya biar aku maafkan sudah ikhlasan di akhirat. Padahal ini jadi tiba-tiba sugih berkat Tuhan melunasakan utang pian lawan inya. Nah, itu bisa aja. Tapi jangan dianggap tadi. Kan kada tahu itu rahmat Tuhan aja. Jadi Imam Buti tadi. Nah, jadi
kayak apa aja, sejahat apa aja kita, sekriminal apa aja kita, serigat apa aja kita, ya apa, seburuk apa aja kita, ada alasan meninggalkan sembahyang. Karena sembahyang itu tadi proses pembersihan, pemutihan tadi. Mendosa ganal pernah bertaubat bahasa, tapi lihat aja orang yang istiqamah sembahyang pasti mau kada mau pasti hatinya tergerak untuk bertaubat, tergerak untuk pasti dikit banyaknya timbul di hati benci lawan maksiat. Soal kada kau meninggalkan itu masalah waktu. Nah, dan sembahyang itu ujar Ibnu Athaillah As-Sakandari munajat, wadah, tempat, kesempatan bermunajat. Apa itu bermunajat? Bermunajat itu beda lawan berdoa sebenarnya. Berdoa itu kita meminta lawan Allah Ta'ala. Munajat itu ada dialog, tanya jawab atau permintaan lawan pengabulan. Disebutkan di dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya aku telah qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat itu jatah, gasan aku separuh, gasan hamba aku separuh. Jadi sembahyang itu pada untuk aku semata. Dan bagi hambaku apa namanya minta. Ketika si hambaku membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah Ta'ala menjawab, sungguh telah memuliakan atau memuji aku oleh hambaku. Ketika si hamba membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Ta'ala berkata begitu juga, setelah memuji mengagungkan aku oleh hambaku. Ketika si hamba berkata Malik Yaumiddin, begitu juga, dan Allah Ta'ala si hamba telah meninggikan pujian kepadamu. Ketika si hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Ta'ala berkata, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa namanya minta. Dan ketika si hamba berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jar Allah Ta'ala hada li'abdi, ini murni gasan hamba aku, dan bagi hamba aku apa namanya minta. Jadi ada hiwar, munajat, balas membalas, itu yang disebut mahallul munajat, tempatnya munajat. Jar Ibn Athaillah atau jar Mamuti, bahasa lain itu adalah istidhafah. Sembahyang itu adalah tempat Allah Ta'ala menjamu seorang tamu yang datang meminta dan memohon. Dan Allah Ta'ala Maha yang pemurah. Jadi sembahyang itu adalah Tuhan sedang menjamu hambanya, tempatnya Tuhan menghidangkan bermacam-macam anugerah karunia, kesempatan keampunan bagi hambanya, ya kan? Jadi menguntungkan si hamba tadi. Allah Ta'ala menjamu hambanya itu 5 kali sehari. Jadi masa iya si hamba tadi dijamu, diundang, dikiau, dipanggil, lalu tiba-tiba menolak atau mendatangi tapi terburu-buru, padahal inya sedang bertamu di rumah Zat yang Maha Pemurah dan pencipta sifat pemurah di dalam hambanya. Bahkan di dalam hadis lain tentang bahwa sembahyang itu adalah pembersihan, penghapusan dari pemutihan. Seseorang datang kepada Rasulullah
di tengah-tengah antara azan lawan qamat sembahyang 5 waktu. Datang pada Rasulullah dalam keadaan sedih, murung, wahai Rasulullah, ulun ni tegawe dosa kenal, tegawe dosa zina. Nabi berdiam aja. Didatangi pulang, diulangi pulang, Nabi, ulun tegawe zina kayak apa? Ulun tegawe zina kayak apa? Ya pastinya ada orang gelisah, artinya rasa sia-sia sembahyang. Nabi berdiam aja. Akhirnya Nabi sembahyang, memulai qamat, Nabi berdiam aja sampai qamat, sampai sembahyangan. Tuntung sembahyangan datang pulang si laki-laki tadi. Nabi ulun ni tegaw zina kayak apa ya? Kalau Rasulullah berpendek, ya ajar Rasulullah ikam tadi keluar dari rumah kau tolak ini. Bagus-bagus. Kalau caranya berwudu, umpat sembahyang doa lalu kita, jadi si laki-laki tadi. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala sudah mengampuni dosa kita. Kita kada tahu apakah dicambuk, dihad, disanksi atau tidak. Yang jelas yang dipersoalkan lakiannya tadi dosa tadi. Yang merasa menyesal, tegawe dosa kanal, menyesal, lalu mulai was-was hatinya. Jadi ini masalah dosa, ada masalah minta ampuni, jangan dicambuk atau pada. Dia lebih takutan lawan dosa, sahabat lebih takutan lawan dosa daripada hukuman sanksi had tadi. Ya kah? Artinya apalagi dosa-dosa yang harus dengan catatan ya tadi aqimis shalat tadi muqimis shalat tadi mendirikan sembahyang. Artinya mendirikan ya kita apa yang namanya mendirikan itu supaya jujur-jujur berdiri itu mesti lurus. Karena itu Allah Rasulullah memilih perumpamaan sembahyang itu dengan tihang, bukan dengan titik atau pundasi atau slop, tapi dengan tihang. Kenapa? Karena as-salatu imaduddin, sembahyang itu tihang agama. Kenapa tihang? Karena tihang itu menentukan bagian-bagian yang lain dari bangunan tadi. Namun tihangnya lurus pas, maka yang lain tadi apa? Jendela, pintu, prosesnya rata juga pas. Termasuk gawian yang lain, ibadah-ibadah yang lain, siku kada siku, lurus kada lurus, stabil kada stabil, tergantung sembahyang tihang ini. Jar di dalam kitab-kitab yang lain, salat itu setiap hari berdoa kepada Allah Ta'ala. Dayya Allah man dayya'ani, ya kah? Mudahan Allah Ta'ala menelantarkan orang yang menelantarkan aku, dan memperhatikan menolongi urusan orang yang memperhatikan aku. Siapa yang menelantarkan aku pada tapi sembahyang bebarang aja kayak disasah warik sembahyang, mudahan Allah Ta'ala camuhakan dua gawian inya urusan inya. Ya, kabul doa. Ya, kita lihat ibadah kayak apa aja yang ada tapi sembahyang parai. Ya lah. Nah, artinya mesti memperhatikan adab-adab sembahyangnya, khusyuknya, tadabburnya, bukan sekadar rukun-rukunnya aja, syarat-syarat luarnya aja, zahirnya aja, batinnya ada. Apalagi kita sembahyang lalu tuh sasat lalu. Nah, ya kah? Artinya nih hadis-hadisnya nih sudah tentang bahwa sembahyang itu adalah mahallul munajat, kesempatan bermunajat, berdialog, berkeluh kesah lawan Tuhan, bertukar pembicaraan, bertukar pikiran lawan sembahyang lawan Allah Ta'ala, dan tempatnya juga tadi pembersihan. Jadi kada perlu kita akhirnya goyah gara-gara kita dihandai anak pusing tak ada keluar, tapi ya ada sangu, anda mencari sangu keluar, tapi ya tegawi dosa juga aja. Jadi yakah apa aja gawian, apa aja profesi, apa aja kesibukan, apa aja yang dicampuri, yang dilihat, itu tinggal sembahyang aja lagi. Nah, ketiga,
Sembahyang itu istiftah li babil ghuyub. Sembahyang itu adalah membuka pintu-pintu hal-hal yang gaib. Ya, apa maksudnya hal-hal yang gaib? Supaya kau melihat hantu kah, melihat kuntilanak kah? Ada. Supaya jadi sakti kah? Ada. Istiftahun li babil ghuyub artinya sembahyang itu komplit isinya ibadah macam-macam termasuk memuji Allah dan berdoa. Karena di dalam sembahyang itu penuh bukhul ibadah atau itu sembahyang itu adalah berdoa, isinya banyak berdoa. Dan doanya itu sudah lengkap, singkat padat. Akhirnya sembahyang lewat orang yang berdoa bujur-bujur dari hati tadi, adalah sembahyang bujur-bujur dari hati tadi, inya otomatis berdoa. Di dalam doa itu membukakan pintu-pintu gaib yang inya kada tahu, Allah Ta'ala tahu apa yang akan terjadi. Ibaratnya besok, kaina masa depan ada kejahatan yang akan menimpa kita, maka sembahyang, doa di dalam sembahyang itulah yang menahan inya atau menahan musibah tadi menimpa inya, atau meringankan musibah tadi, atau menguatkan hatinya menghadapi. Kalau di hadapan kena ada kebaikan menunggu inya, menanti inya, maka doa di dalam sembahyang itu mempercepat, mempermudah, memperbanyak, melipat gandakan kebaikan yang menunggu inya. Jadi itu salah satu makna yang dikemukakan ulama, maksud daripada istiftahun li babil ghuyub. Sembahyang itu membuka jalan. Di Lauhil Mahfuz proyek ini gawean ini mau diambil, kacau-camuk, kacau, hancur. Sembahyang itu menata. Jadi sembahyang itu menata takdir kita kelak atau menata apa yang akan terjadi. Menata maluruskan. Jadi seakan-akan sembahyang itu makhluk nanginya mewakili kita kena menghadapi urusan. Mikirakan bangunan ini, mikirakan ruangan ini, saja Allah Ta'ala. Saja sembahyang mau urus saya kena. Asal ikam pikir Tuhan lain tanggung jawab ikam, memikirkan masa depan ikam atau tugas ikam atau itu ini tugas ikam. Sembahyang jujur dari Tuhan. Bisa kena sembahyang menuntung apa? Sembahyang itu isinya lengkap sudah. Quran ada, salawat ada, istighfar ada, memuji Allah Ta'ala ada. Memuji itu kan syarat sebelum berdoa. Berdoa Allah Ta'ala ada. Ya lah, hanya di rukun pertama aja gitu sudah ada Al-Fatihah jadi lengkap. Kita benar ya, kan? Petunjuk maranyau sembahyang. Mahayal ke langit barzakh situ pikiran kemana-mana. Padahal artinya sudah ada berat pembukaan bagi pintu. Walladzi yuhayyi'ul insan, dan yang mempermudah bagi manusia, bagi hamba supaya ia mendirikan sembahyang versi sembahyang yang dicari Tuhan tadi, sembahyang pakai hati, pakai fikih, pakai tauhid, pakai takzim, ada rasa malu, rasa takut, rasa khusyuk, ya kah? Ada menamun berlebihan, ya kah? Supaya memudahkan bagi itu, maka di luar sembahyang harus memperbanyak zikrullah, di luar sembahyang harus menghindari duit-duit, harta yang haram, makanan kah, pakaian kah. Jadi mengulang di luar sembahyang aja makanan, pakaian, kendaraan haram berair, ngalihnya sembahyang tenang, ngalihnya tumakninah, apalagi khusyuk, tadabbur dan lain-lain. Kemudian di dalam sembahyang itu juga tadi yang terakhir, Allah Ta'ala melimpahi maujani hambanya dengan bermacam-macam rahasia ilahi tadi dan cahaya Rabbani tadi. Jadi terbuka
walaupun nampaknya itu di luar sembahyang hanya terbuka, di dalam sembahyangnya tetap sibuk dengan khusyuk tadi. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu pian lagi rukuk, pian sadar pian lagi rukuk, lalu pian lagi berhati-hati apa yang dibaca, apa nang digawe, pian sujud, pian sadar dalam keadaan sujud, lalu pian mikirkan apa yang dibaca waktu sujud, sadar aja itu pian sadar di dalam sembahyang itu sudah dianggap khusyuk tadi apa. Nah, jadi itu kadang jadi orang jadi dapat pengetahuan nang sebelumnya sembahyang kada tahu. Nang inya kada ingat ingin urusan apa, gawian apa, sembahyang ingat di belakang lawang tak ada kunci. Nah, jadi Imam Abu Hanifah menikam kada ingat urusan nang ketinggal atau barang kehilangan barang, bahwa sembahyang insyaallah ingat di mana mantap barangnya. Ya kan? Jadi Imam Abu Hanifah itu caranya ikut mewaluhi iblis. Karena iblis itu kan paling kada ketujuh melihat ikut sembahyang. Jadi iblis itu mencari cara apakah nang maulah ikam kepikiran di luar sembahyang, memikirkan hal yang di luar sembahyang. Iblis paling kada hendak ikam itu khusyuk memikirkan sembahyang. Supaya apa caranya jadi iblis supaya ikam tuh memikir anak cepat-cepat untuk sembahyang. Nah, biar iblis paksa itu ulahnya mengatakan barang kehilangan kunci kendaraan kah, urusan apakah. Nah, ya sih hamba tadi cepat-cepat untuk sembahyang. Yang penting dulu barang tetamu, itu barang tetamu orang sembahyang masa apa kalah lagi siapa? Ya kah? Nah, terakhir jadi Imam Ibn Athaillah, Allah kemudian di samping itu berkata daripada keutamaan, kemuliaan, kelebihan khususnya sembahyang tadi yang sudah diutarakan dari perkataan. Lebih daripada itu Allah Ta'ala tahu bahwa jika itu makhluk lemah, maka Allah Ta'ala kurangi akan angkanya. Mestinya 50 umat-umat terdahulu 50 kali sembahyang dalam sehari semalam, Tuhan kurangi akan diskonnya kada gagampangan dari 50 jadi 5. Lalu Allah Ta'ala tahu bahwa kita itu sangat miskin, sangat mahajatakan, apalagi di antara hamba Allah ada yang hendak supaya banyak-banyak dapat rahmat, keutamaan, karunia, anugerah dari Allah Ta'ala, hendak supaya banyak, akhirnya jar Tuhan tetap baca pahalanya. Fakassar amdadaha, Allah Ta'ala banyak lipat ganda pahala sembahyangnya tetap dihitung 50 walaupun gawinya cuma di 5. Apalagi kurang sayang apalagi Tuhan, kurang sayang apalagi Nabi Muhammad menegoakan supaya kita ini dapat kesemuanya. Ya kayak ibaratnya di pasar itu barang yang paling bagus, paling murah pulang yang dicari, ya kan? Datang ke warung untuk tukar HP nih, toko HP. Ada HP yang paling larang, ya ada aja. Nih Nokia tipe yang paling bagus dah. Berapa ini? 5 juta ambil. Kita kodenya boleh casingnya ada kayak berapa harganya? 2 juta ambil. Bungkus. Orang kampung nih, tidak tahu di dunia orang kampung hanya di HP anak bagat berduit, anak bagat tapi tidak pintar. Dia penjaga dokternya ada jakah pian kartunya, berapa kartunya? 1 juta tuh nomor cantik, ambil bungkus. Anak bagat kanan kiri ada salis binian apa di kampung pian ada jalan cetak bungkus ya, jaringan disuruh bungkus. Iya jar guru sugih tapi kan pintar. Nanti artinya Allah Ta'ala, artinya tadi Allah Ta'ala tahu yang apa bagus bagi ikam nih, artinya Tuhan tahu aja apa pas ikam itu sugih.
Tuhan kan anak kan sugih, masih ada kekurangan yang lain ketahuan kurang. Coba jangan ada sugih karena tukar HP kan ketahuan kurang bolnya. Jadi akhirnya sugih membawa bencana. Jaringan solunya bungkus juga. Nah, jadi maka tidakkah itu terlihat ajaib bil aneh? Ya kan aneh nih. Seseorang yang muslim yang diundang Allah Ta'ala 5 kali dalam sehari untuk membersihkan segala dosa-dosanya, untuk dijamu dengan bermacam-macam hidangan rahmat, karunia, pahala, balasan, ya kan? Untuk disuguhi, dimuliakan dengan bermacam-macam ma'rifat, rahasia-rahasia cahaya dari Allah Ta'ala yang diundang supaya ke situ. Tapi masih aja banyak orang yang Islam tapi inya merasa zuhud daripada sembahyang, merasa pada fardu sembahyang, merasa toler tadi, kada tertarik, kada minat disuruh sembahyang, bahkan mahaur orang sembahyang, menjauhi orang-orang akan sembahyang, toler bakal berkumpul lawan orang yang membawa sembahyang, saring dibawain langsung sembahyang. Ada aja deh makhluk itu. Padahal ya tadi itu adalah jamuan dari Allah Ta'ala, itu kemuliaan dari Allah Ta'ala. Sehingga wasiat terakhir atau kenangan terakhir di malam-malam terakhir sudah Rabiul Awal, bulan lahirnya sekaligus bulan wafatnya Rasulullah. Rasulullah itu pemandangan terakhir Rasulullah melihat sahabatnya, umatnya itu ketika Rasulullah di hari terakhir itu sedang menjalani atau menghadapi sakratul maut. Orang lagi menghadapi sakratul maut, kita telah ada lagi terpikirkan yang lain, sudah pikirkan diri sendiri aja lah, pikirkan sakitnya aja. Dan sakratul maut Rasulullah itu Rasulullah 2 kali lipat sakitnya daripada orang biasa. Tapi Rasulullah tadi dengan rahmatnya menyempatkan waktu minta tolong lawan sahabat khaddam sendiri supaya menjamuk, membuka dia pada kepala sidin korban sudah saking sakitnya nih kepala. Lalu Rasulullah membuka tirai kanan sidin untuk menenangkan hati sidin, hendak melihat keganangan sahabat, hendak melihat sidin apaan sahabat, kayak apa keadaan sahabat. Lalu Rasulullah melihat sahabat dipimpin oleh Abu Bakar sembahyang fardu, salat berjamaah. Rasulullah tiba-tiba senyum lebar, ya kah? Karena sidin merasa tenang pemandangan terakhir yang Rasulullah tinggalkan sahabat dalam keadaan sembahyang dan bersatu, yaitu berjamaah, merapatkan barisan dan meratakan saf. Abu Bakar melihat membelok ke kiri kanan. Sahabat dan Abu Bakar itu berkata buahnya itu paling peka lawan Rasulullah. Jadi buahnya itu walaupun dalam sembahyang kawa pinatu suara tirai ampun Rasulullah tiap hari kayak itu membuka tahu ini nabi yang keluar. Jadi bubuhannya mendengar suara tirai itu terbuka kehimungan, anak gelisah sudah. Abu Bakar hendak berundur, ya kan? Hendak berundur ke belakang nih. Kalau Nabi maju, Rasulullah yang memberi tanda, artinya jangan tarusakan. Akhirnya habis itu Rasulullah sudah melihat itu jar ulama sebagai hadiah dari Allah Ta'ala sebelum Rasulullah meninggalkan dunia dan meninggalkan sahabat. Allah Ta'ala hendak menghibur hati kekasihnya, artinya melihat bahwa Allah Rasulullah itu sudah meninggalkan umat alal mahajjatil bayda, atas kesempurnaan agama yang siang
seperti malam terang benderang, ya kan? Ditinggalkan di dalam hidayah dan petunjuk yang lurus. Akhirnya Rasulullah menutup tirai, sahabat mengira sedikit sembuh. Baik, ya kan? Sekalinya, ya tadi malam itu adalah hari terakhir. Esoknya Rasulullah meninggal ila rafiqil a'la, meninggalkan sahabat. Lalu akhirnya itu menjadi berita yang sangat amat mengejutkan sahabat Rasulullah. Akhirnya banyak yang percaya karena jarbuhnya hanya semalam sidin bina sehat sehingga bugar bina tertawa. Memang itu waktu Rasulullah melihat sahabat lagi sembahyang, tiba-tiba hilang rasa sakit, rasa sakaratul maut, tiba-tiba rasa hilang. Ada sahabat yang sudah lupa, ada sahabat yang terbawa berdiri, ada sahabat yang bisu, ada sahabat yang Umar bin Khattab yang angkat pedang. Siapa membadah Nabi meninggal pas sudah berkataan di luar kesadaran. Jadi kata ulama, ya kah, mereka sahabat Rasulullah tidak menyadari bahwa penampakan atau keadaan mereka sholat berjamaah itu dengan khusyuk itu adalah pandangan atau pemandangan dan lukisan terakhir yang Rasulullah lihat sahabat untuk terakhir kalinya, dan mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah waktu atau saat perpisahan Rasulullah dengan sahabatnya. Sehingga Allah Ta'ala memang menghendaki hal itu terjadi supaya itu menjadi sinyal bahwa sembahyang apalagi berjamaah itu adalah kunci keselamatan atau kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat, dan kunci umat Islam itu bisa bangkit kalau mereka pertama hakullah dijalani, yaitu sembahyang dijalani dengan jujur, persatuan yaitu mau berkumpul duduk di tempat ibadah tujuannya semata ingat Tuhan. Jadi dan dimulayakan oleh guru-gurunya atau ulama-ulamanya dan umaranya. Mun ulamanya atau umaranya kadang mau duduk semajelis, kadang mau mengaji, kadang mau berkumpul, maka ngalih, ya kah? Dan pemandangan itu yang Allah Ta'ala takdirkan untuk Nabi Muhammad sebagai perpisahan sidin dengan sahabat, semacam artinya sinyal bahwa itu adalah wasiat yang Allah Ta'ala atau wasiat terakhir antara setiap orang muslim dengan Nabi Muhammad. Faya akhil muslim, maka wahai saudaraku yang muslim, jadilah seorang mukmin yang menepati janjinya yang ia berpisah dengan Rasulullah dalam keadaan Rasulullah itu senyum dan bahagia. Artinya orang yang melaksanakan sembahyang itu membahagiakan dan menghibur hati Rasulullah kalau sembahyang itu menjadi perhatian utamanya, ya kah? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita rahmatnya, karunia-Nya, fadilahnya. Mudah-mudahan Nabi Muhammad memandangi kita berataan dengan pandangan kasih sayang, dengan berkat taufik Allah Ta'ala menolongi kita menjalankan melaksanakan sembahyang 5 waktu sebagaimana mestinya, sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan dan Nabi Muhammad ridhoi. Mudah-mudahan kita dan keturunan kita menjadi orang-orang yang mendirikan sembahyang yang lurus. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Ta'ala orang beriman yang menepati janjinya dan bertemu dengan Rasulullah SAW di hari kiamat kelak, dan dikumpulkan dengan orang-orang saleh dan diberi taufik tadi istiqamah menjalankan perintahnya,
dijadikan sebahagian dari orang yang menggembirakan hati Rasulullah dan membuat sedih iblis dan sekutunya. Dan kita dijauhkan Allah Ta'ala dari perilaku atau dikumpulkan dengan orang-orang yang selalu menyakiti hati Rasulullah, membuat sedih Rasulullah dan membuat gembira iblis tak ubah tadi. Mudah-mudahan dari sekali lagi Allah Ta'ala membimbing hati kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita berataan, diberikan keselamatan dunia dan akhirat, diberi husnul khatimah dengan niat itu. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والتابع للشرك الأبد والهدي والصراط المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا رؤوف إن الله في الدارين بقضيته ربنا أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم يا ربي من مصطفى المقاصد مضى يا واسع الكرم يا ربي من مصطفى المقاصدنا وغدا مضى يا واسع الكرم يا ربي من بلغ مقاصدنا وغدا مضى يا واسع الكرم تقبل الله